Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang mempunyai firman yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan akan menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Beri sikap hati yang benar bagi kami belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-41. Kejadian pasal 41. Saudara, kita lihat ayat 37. Ayat 37 sampai ayat yang ke-57, tapi kita baca sampai ayat yang ke-47 saja. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 47. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini cerita yang kalau istilah populernya endingnya membahagiakan ya. Akhirnya ini bukan akhir. Dia mendapat sesuatu yang luar biasa, enak. Mendapat kuasa, dimuliakan. Bayangkan. Hari kemarin masih tidur di penjara. Hari ini tidur di istana. Itu luar biasa tidak? Hari kemarin, bahkan beberapa jam lalu, masih seorang budak. Sekarang, seorang penguasa. Kalau kita baca ini, wah ini luar biasa ini. Wah bagaimana ya sampai Yusuf dia dihargai, dimuliakan seperti itu. Saudara-saudara, dan kita lihat, ini bukan masalah kalau bagi saya soroti di sini yang pada saat ini, bagaimana Yusuf mendapat kepercayaan, diberikan kepercayaan oleh Firaun. Ini bayangkan, Firaun bilang tidak ada orang yang berkuasa di Mesir ini, kau, saya, kemudian kamu. Bahkan cincin meterainya. Dan dia berkata bahwa tidak, ya engkau hanya tahta ini saja yang membedakan antara kita. Nah saudara, ini luar biasa. Diberikan kepercayaan. Dapat dipercaya adalah dambaan semua orang. Ya toh? Tidak terkecuali di kalangan mereka yang berkecimpung di dunia kejahatan.
Misalnya ada geng-geng atau yang jahat atau kelompok perampok. Dulu saya suka nonton film-film itu. Biasanya mereka kalau mempercayakan seseorang dan berkhianat, wah itu paling, atau misalnya dipercayakan atau diragukan kepercayaan, itu hati sakit. Saudara-saudara saya kasih lihat Tuhan, banyak orang, bahkan saya sendiri, akan merasa sakit jika dianggap tidak dapat dipercaya. Misalnya, Pak Rata, ini nanti ada acara besar, Bapak pegang ini 100 juta ya. Baru saya pegang, tiba-tiba saya telepon, Pak, uangnya bagaimana ini? Ini laporan pertanggung jawab. Kau percaya saya kan tidak? Tapi ini Pak, bagaimana? Ini nanti tolong ya perhatikan ini. Wah, kau tidak percaya, kau kasih uang tidak percaya. Nah, pasti kita merasa sakit. Itu sesuatu yang lumrah, wajar, walaupun sebenarnya tidak boleh. Ada kontrol seperti itu, kita bersyukur. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang dapat dipercaya, akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, tema khotbah saya pada saat ini, pribadi yang dapat dipercaya. Semua ingin jadi pribadi yang dapat dipercaya, betul? Ya. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dan saudara, ketika kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan betul-betul terus melakukan, kita tidak peduli dibayar ke tidak dibayar, digaji ke tidak digaji, kita akan melakukan karena ini kepercayaan. Saya ingat baru-baru kan saya dipercayakan untuk jadi ketua panitia PMK Krikel. Saya sudah tahu banyak harga yang harus dibayar di situ. Tapi ketika dipercayakan, saya rasa senang, saya rasa luar biasa, saya masih dipercayakan. Bahkan bilang nanti tahun depan juga mungkin Bapak, saya bilang siap saja untuk jadi ketua kalau tidak ada yang siap, atau saya juga siap. Karena dari 26 PMK Krikel mungkin ada 15 kali saya jadi ketua kan, kalau dihitung. Nah, saudara-saudara, ketika dipercaya di luar biasa. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Nah, belajar dari pribadi Yusuf, kita akan belajar ada 3 cara untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Saya ringkas dengan istilah 3 pro atau 3S. 3 pro, 3S. Itu artinya apa itu? Yang pertama, protes. Yang kedua, proses. Yang ketiga, progres. Ini bahasa apa ini? Bahasa Sunda bukan, Hatam juga bukan. Apalagi ini ya. Protes, proses, progres. Yang pertama, bukan berarti begini. Kalau ingin dapat dipercaya, kita harus menjadi orang tukang protes. Bukan ya. Tapi yang pertama, protes. Pro yang pertama, protes. Maksudnya bukan protes Tuhan, tetapi jangan protes Tuhan. Itu sudah. Waktu saya persiapan ini, saya protes Tuhan. Saudara, hampir ya saya ketika belajar dari Yusuf, saya bilang ini kecil saja. Di dalam hati kita ketika mengalami itu atau mengalami pergumulan, persoalan, protes itu ada kepada Tuhan. Tetapi jangan kita protes itu. Protes akan mengarah pada sumut-sumut. Gitu? Coba lihat orang Israel keluar dari tanah Mesir secara ajaib. Mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Mereka menyeberangi laut Temerau. Itu bagaimana ini kuasa yang luar biasa. Mereka berjalan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Tiang api pada waktu malam, tiang awan pada waktu siang. Menuntun mereka ketika ada musuh, pindah di belakang tiang awan dan tiang api. Mereka melihat kuasa Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan mereka lapar sedikit, mengeluh, protes Tuhan. Nah, ini terjadi dengan orang Israel. Protes itu mengarah kepada menentang. Karena protes itu artinya pernyataan menentang, pernyataan melawan. Jadi kalau protes Tuhan berarti sama dengan menentang Tuhan, melawan Tuhan. Kenapa ini Tuhan seperti itu? Padahal saudara tidak harus begitu. Pertanyaannya sekarang begini, mengapa kita tidak boleh protes Tuhan, saudara? Apa sebabnya tidak boleh melawan Tuhan? Karena Tuhanlah yang berdaulat. Tuhanlah yang berkuasa. Dia penguasa alam semesta. Kita wajib tunduk padanya. Saya waktu melayani di Jogja, saya sangat tertarik dengan istilah bahasa Jawa, pasrah bongkoan.
Kalau Ibu Yanti tahu ini pasrah bukan. Pokoknya pasrah saja. Mau jadi apa, pasrah saja. Nah, saudara-saudara, saya kasih contoh, saya coba dalami kata-kata pasrah bongkoan ini, dan betul. Kita sebagai orang percaya, pasrah sungguh-sungguh artinya akui bahwa Tuhan yang punya kedaulatan. Dan kita lihat dalam peristiwa Kejadian pasal 41 ada beberapa ayat yang kita lihat ayat 16 dulu. Ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku. Jadi ceritanya begini. Yusuf, Firaun dia bermimpi kan? Ada 7 ekor lembu, gode-gode, besar. Perawakannya bagus. Makan rumput di tepi sungai Nil. Tiba-tiba muncul sapi yang kurus, kering, dikatakan kulit bungkus tulang. Tiba-tiba 7 sapi ini makan sapi-sapi yang gemuk. Sudah makan sapi yang gemuk, tetap kurus. Muncul lagi 7 bulir gandum yang berisi gode-gode. Tiba-tiba muncul lagi yang bulir gandum 7 yang kurus-kurus. Dimakanlah, tetap kurus. Wah, ini Firaunnya pusing. Ini apa? Dia tanya ke ahli-ahli yang tak bisa, dia gelisah. Akhirnya ini yang pejabat minuman ingat, aduh ada orang yang dulu kasih tahu, dia kasih tahu, dan dipanggillah Yusuf. Tentu sudah dipuji-puji, ini luar biasa si Firaun, dia itu luar biasa, dia berhikmat, dia kasih tahu sampai saya sekarang ini bebas. Yang juru roti itu dia digantung, seperti persis mimpinya dia tafsirkan. Dipanggillah Yusuf, dan ketika dipanggil Yusuf diceritakan semua, dan Firaun bilang apa? Ayatnya yang ke-15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayat pasal 41 ya, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat menggantikannya. Orang waktu dengar ini, kalau kita kan bisa makan puji langsung tuh. Betul Raja. Buktinya ini kan. Betul Firaun. Ya ini juru minuman ini. Dan saya sudah menafsirkan dari dulu. Tapi tidak, dia bilang apa? Ayat 16, sama-sama baca. 1, 2, 3. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ayat 25, kita baca ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukannya kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 28. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan Allah dan Allah akan melakukannya. Nah, ungkapan-ungkapan itu. Bahkan akhirnya Firaun mengakui, ayatnya yang ke-39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Diakui kan oleh Firaun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat, itu yang pertama. Mengapa kita tidak boleh menyangkal atau tidak boleh melawan Tuhan, tidak boleh protes kepada Tuhan. Yang kedua, karena rencananya selalu baik dan indah pada waktunya. Dan ini diakui oleh Yusuf. Kita lihat pasal 41 ayat 51 dan 52. 41 ayat 51-52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. 13 tahun penderitaannya sebagai budak. Jadi waktu dia ditangkap dan dijual, jadi saudara-saudaranya iri hati dan dia, karena saudara-saudaranya buat kejahatan, dia sering kelapor. Kemudian Yakub sangat mengasihi Yusuf. Wah, tambah lagi sangat mengasihi dan diberikan jubah-jubah yang terbaik, baju-baju yang terbaik. Akhirnya mereka benci Yusuf, ditangkaplah Yusuf. Pertama dimasukkan ke dalam sumur kering. Saudara bayangkan, tangkap baru lempar di dalam sumur. Sakitkah tidak dia jatuh itu? Untuk tidak ke patah kaki, ke patah tulang belakang, kan tidak. Kemudian diangkat dan dijual 20 keping perak kepada saudagar Ismail. Kalau lain-lainnya saudara Arab. Setelah itu dijual lagi kepada Potifar. Nah, selama itu dari usia 17 tahun sampai umur 30 tahun. Dalam pergumulan penderitaan saudara.
di sini pasti Yusuf dia betul-betul menderita, tetapi dia percaya rencana Tuhan, dan dalam ungkapan-ungkapannya dia sampaikan kepada anaknya, dia percaya rencana Tuhan itu baik. Dan itu disimpulkan dalam pasal 50, kita lihat pasal 50 ayat 20. Kita khotbah biografi sekarang. Pasal 50 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yusuf percaya bahwa pergumulan, persoalan, tantangan, penderitaan yang dialami itu dalam rencana Allah, dan rencana Allah itu baik. Jadi mengapa kita tidak boleh protes Allah? Dua hal. Karena dia yang berdaulat, dia Tuhan, kita budak. Dia kurios, dia yang menguasai, kita yang dikuasai. Dia kurios, dia Tuhan, kita budak. Ketika dia melakukan sesuatu, tetapi dia Tuhan yang baik, dia berkuasa, dia pegang kendali. Tapi yang kedua, karena selalu rencananya indah, dan akan indah pada waktunya. Itu yang pertama. Bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Yang pertama, jangan protes Tuhan. Protes. Pro yang kedua, proses. Saudara-saudara, untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, selain tidak boleh protes Tuhan, yang kedua, kita mau diproses atau mau berproses. Beda ini permainan bahasa. Mau diproses dan mau berproses. Orang yang mau diproses dan berproses tidak suka dengan hal-hal yang instan. Di sini ada dua calon dokter. Coba bayangkan kalau dokter kuliah 1 tahun, beli ijazah. Siapa mau berobat di dorang? Ada yang berani? Tidak ada yang berani ya? Tidak ada ya? Atau kuliah di kedokteran, praktiknya bedah apa? Bedah kodok. Tiap hari bedah kodok. Berani kan enggak? Enggak. Saudara-saudara, mereka kuliah atau kita kuliah diproses. Dengan cara apa? Ini ada teorinya, sekarang praktekan. Ini ada teorinya, ini praktekan. Nah, di sini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang pertama, kalau ingin diberikan kepercayaan, harus mau ada keinginan dulu diproses. Proses, oh ya. Dan ada istilah sekarang kantor, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, amin. Saya itu kalau bicara kuliah, S1, S2, saya bangga. Kami kuliah sampai capek-capek. Saya pernah tidak tidur 3 hari 3 malam mengerjakan satu tugas. Itu S2. Kemudian S1, saya mengerjakan pernah satu ayat dalam Mazmur pasal 12. Satu ayat saya teliti 12 jam. Satu ayat. Wah. Kemudian kami dalam penelitian Alkitab, belajar Alkitab, kami kumpul tugas dan diperiksa oleh dosen kami. Katanya dia periksa itu 3 hari 3 malam. Dia tidak istirahat dan dia masuk rumah sakit 1 minggu periksa tugas mahasiswa. 1 minggu masuk rumah sakit. Jadi kalau ada guru, ada dosen yang kasih tugas baru dia tidak koreksi, itu menaruh beban seperti ahli-ahli Taurat saja, kasih beban baru kau tidak tahu dia betul ke salah kah. Kalau mahasiswa estetik ditanya aja, Pak Doli periksa ke tidak? Ya, periksa lah. Ada hal-hal tertentu hanya lihat kesetiaan, tapi ini koreksi. Nah, proses. Saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, ciri-ciri orang yang mau diproses itu bagaimana? Dia tuh harus ada ciri-ciri tuh. Oh, dia mau diproses. Dia ingin proses. Nah, ini kan istilahnya mau diproses dan mau berproses. Jadi ada keinginan, tapi juga mau terjun dalam proses itu. Ciri-ciri orang yang mau diproses dan mau berproses, yang pertama kita lihat pasal 37 ayat 14 sampai 18, nggak usah dibaca. Pasal 37 ayat 14 sampai 18, orang yang mau berproses itu cirinya pertama dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kira-kira orang kalau di kantor tukang melawan itu mau berproses atau tidak? Ya, pimpinan bilang begini, oke, sekarang nanti kerjakan ini ya. Ini datanya seperti ini. Oh iya Bapak siap. Kemudian dia bilang, tapi itu foto saya begini apa saja Bu. Aku ikuti langkah-langkahnya.
Sekarang ini kalau di dalam instansi atau apapun ada istilahnya SOP, Standard Operational Procedure. Ikuti itu proses. Jangan melompat. Tidak ada orang yang sekolah masuk SD kelas 1 dia mau ujian kelas 6 langsung. Tidak ada, harus naik tangga. Iya, selalu berproses, ya toh? Yang tidak memproses itu. Jadi dengar-dengaran dulu. Ciri pertama dengar-dengaran. Ciri kedua adalah menerima keadaan. Ayat pasal 39 ayat 2 sampai 3 kita lihat, itu harus kita baca. 39 ayat 2 3. Pasal 39 ayat 2 dan 3. Saya lihat-lihat saja saya baca ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, kita lihat juga ayatnya yang ke 22-23, 39 ayat 22-23. Sambil Bapak Ibu perhatikan ya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan, kata mempercayakan, dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dua kata kunci di situ apa? Dipercayakan, kemudian dikerjakan. Nah, dia, kalau kita lihat latar belakang, siapa dia? Anak kesayangan dari Yakub. Ya, dan kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, saudara-saudara, dia orang yang suka bekerja keras. Nah, ini anak kesayangan, orang yang terhormat. Ini mereka punya banyak, Yakub kan orang banyak ternak tuh. Tetapi ketika dia dijual jadi budak, dia mau menerima keadaannya. Saya ini budak, saya harus kerja. Dan dia lakukan dengan terbaik, dan Tuhan memberkati dia, saudara. Itu luar biasa. Jadi ciri kedua adalah menerima keadaan. Saudara yang lagi sekolah, terima keadaan. Kau masih sekolah sekarang. Kau belajar. Yang menjadi orang tua, kok semua atur uang sekarang, terada. Seringkali di kampus kami, orang, kenapa tidak kuliah? Itu udah pelayanan, Pak. Ini kuliah, kok kuliah dulu, nanti pelayanan nanti. Gimana, belum kuliah, belum perlengkapi pelayanan. Tiba-tiba mungkin salah satu dari calon dokter bilang, semester berapa? Semester 3, Pak. Semester 4 sekarang. Tapi saya sudah praktek kedokteran, Pak. Hah? Kok praktek di mana? Saya tidak bisa. Terima keadaan dulu, kau masih mahasiswa. Terima keadaan. Kita ini keadaannya seperti ini, dan orang yang mau diproses dia tahu keadaannya, menyadari keadaan dirinya. Yang ketiga, ciri-ciri dari orang yang mau diproses adalah belajar bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ini masih ada kaitan tadi. Bekerja dengan penuh tanggung jawab, akhirnya dipercayakan toh. Saudara, dia bisa bilang, kamu tahu saya juga itu bos dulu, tapi tidak. Dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan akhirnya dia dipromosikan. Ya. Dipromosi jadi apa? Walaupun di penjara, dia tetap tidak pahit hatinya. Dia tetap berkarya. Kemudian ayat pasal 39 ayat 8. 39 ayat 8. Ciri orang yang mau diproses adalah orang yang menjaga integritas, moral dan etika. Pasti kita sudah tahu cerita Yusuf toh. Dia kerja di Potifar. Rupanya ada perempuan satu mulai sungguh mati, ganteng sekali, manis lagi kelakuannya. Pas sepi dia mulai goda-goda Yusuf. Goda Yusuf. Caranya apa? Dia lari. Yang terakhir kasihan Yusuf tidak bisa lari karena di kamar toh. Akhirnya bajunya dipegang. Nah, bagaimana caranya? Dia lepaskan bajunya, lari lagi. Kalau dia bilang, rumus bagaimana Yusuf dia bisa menjaga kekudusan hidupnya? Satu kata kuncinya, lari. Karena kalau tidak lari, Yusuf tahu juga itu hawa nafsunya kuat, kedagingannya kuat, dia harus lari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita orang yang ingin berproses adalah orang yang menjaga integritas. Bahkan ketika digoda oleh istri Potifar, dia bilang begini, aku berdosa kepada Allah. Dia tidak berkata, aku mengkhianati Potifar, aku berdosa kepada Allah.
Itu orang yang berintegritas. Kemudian ciri berikutnya, yang kelima, orang yang mau diproses rendah hati. Kita sudah baca tadi. Pada waktu Firaun puji dia, wah ini katanya kok bisa dibilang, bukan sekali-kali aku tetapi Allah. Ciri orang yang mau diproses adalah rendah hati. Dan ayat yang ke 1, 2, 3, 4, 5 yang ke-6, ciri orang mau diproses tidak lupa diri. Pasal 41 ayat 51-52. Kita lihat ayat 51-52. Tidak lupa diri. Pasal 41 ayat 51 dan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku dan seterusnya. Jadi sekalipun dia sudah sukses, sekalipun dia sudah dipromosikan, memiliki kedudukan kedua di tanah Mesir, tetapi dia tidak lupa diri. Dia ingat terus kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam prosesnya, dia ingat keluarganya. Aduh, anak saudara saya, bapak saya. Hati-hati saudara, jangan-jangan kau sukses kau lupa ke mama ke bapak. Atau kau terlalu sibuk kau lupa, tinggal telepon saja. Saya selalu berusaha, kadang-kala Roh Kudus telepon. Mami bagaimana? Kadang-kala telepon, mami saya sudah umur 82. Mama mantu 83. Dan saya selalu bilang, Ma, jangan lupa telepon mama ya. Jangan lupa. Ya kadang-kala kita lupa diri. Saudara, itu ciri orang berproses. Dan yang ketiga, progres. Untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, seorang itu tidak boleh protes Tuhan. Dia mau diproses dan mau berproses. Dan yang ketiga, dia mau berprogres. Saudara-saudara, berprogres adalah membuat langkah kemajuan. Itu progres, itu langkah kemajuan. Untuk membuat langkah kemajuan berarti ada dua hal penting ya. Kalau kita bilang, saya mau berprogres, saya mau buat langkah kemajuan. Kalau membuat langkah kemajuan menurut Alkitab dua. Yang pertama, kita punya tujuan yang akan dicapai. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari untuk mencapai tujuan. Yang kedua, lupakan yang di belakang. Ya kan? Kita sudah mau maju, tapi kita ingat terus di belakang. Aduh, ini gimana ya? Lihat kaca spion terus. Ingat kalau jalan itu pandangan ke depan. Sekali-kali aja lihat kaca spion. Gitu. Saya suka kasih contoh dulu kaca spion. Sebelum klakson, spion dulu. Kaca spion ini penting sekali-sekali. Tapi bukan untuk tinggal lihat kaca spion terus. Mata ke depan. Nah, orang yang mau berprogres, maka orang tersebut dia pasti siap untuk membuat langkah-langkah kemajuan. Saudara-saudara, kita lihat ketika Yusuf dijual sebagai budak, dia tetap berkarya, tidak larut dalam kepahitan. Dia tetap berkarya sebagai budak. Ketika dia dijebloskan dalam penjara karena difitnah, dia tetap berkarya dan menjadi berkat dan tidak terseret dan tenggelam dalam arus kemarahan, kekecewaan, apalagi dendam. Ketika dia dilupakan oleh pejabat minuman ini, dia orang yang pernah ditolongnya, dia dilupakan oleh yang pernah ditolongnya, tapi dia tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dia tidak lengah karena dia kecewa. Banyak kali kan kita kecewa tuh. Kita sudah tolong orang, tapi ketemu properti tidak. Saya ada contoh deh. Kadang-kadang saya ketemu hati sakit sekali. Satu kali ada orang minta tolong kami, Pak, kami perlu ini dia sebutkan. Kami perlu sudah ambil sudah. Saya baru beli babi ini dan saya sudah pelihara, silakan. Lama-lama terbayar. Kemudian saya telepon, bagaimana? Tidak angkat. Baru saya bilang begini, saya sudah diskusi karena ini berhubungan dengan gereja. Saya bilang, saya sudah diskusi dengan istri, tidak usah bayar uang itu dalam nama Yesus, kami sudah rela saja, tidak usah bayar. Udah. Bagi kami sudah aman. Ketemu orang itu seolah-olah tidak kenal saya. Bukan cemberut lagi. Kira-kira hati sakit ke tidak? Cuma, mama itu. Tapi ya, saya baca firman Tuhan, kalau kamu merasa sakit, berarti kau itu tidak tulus dalam memberi. Jadi kayak betul juga ya, tapi saya ganas dia lihat cara begitu ya. Saya tolong cara begitu. Kadang-kadang juga kita seperti itu. Yusuf kan dia sudah tolong, toh? Kau akan ini dia memberikan tafsir mimpi dan betul. Dilupakan. Tapi dia tidak tenggelam di situ. Dia tidak kecewa. Dia tetap bekerja saja. Dikatakan 2 tahun, saudara. Kalau kita baca, 2 tahun.
di penjara itu 2 tahun. Dan kemudian akhirnya Tuhan pakai secara luar biasa. Ini pejabat minuman ini kan, ini kesalahan saya. Dia bilang, dia mengaku tuh ini kesalahan saya. Ini ada orang, dan dia mulai jelaskan, dan Yusuf akhirnya dimuliakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ingin jadi orang yang dapat dipercaya, kalau dapat dipercaya akan dipercayakan apapun itu. Jangan kita berbicara kalau dipercayakan yang pikir jabatan ya. Dipercayakan berhubungan dengan memegang sesuatu, dipercayakan anak orang untuk jadi istri, dipercayakan anak oleh Tuhan. Sebentar ada penyerahan anak. Ketika dipercayakan seperti itu, kita harus ada 3 hal yang harus kita siap. Apa? Tidak boleh protes. Percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dan rencananya selalu indah. Yang kedua, mau berproses dan mau diproses. Ada keinginan untuk berproses, tidak mau ambil jalan pintas. Sekarang ini banyak orang mau lompat saja. Dan yang ketiga, mau berprogres. Saya membaca orang membuat apa ini? Mutiara. Sudah tahu cara membuat mutiara itu? Mutiara itu ada kerang. Kerang itu kasih pasir di dalam. Kemudian kalau terpasir itu kerang kan dia akan merasa kesakitan dan akhirnya ada lecet-lecet. Nah, dia menutupi lukanya dengan lendir-lendirnya. Pada saat yang tepat ketika dibuka kerang itu ada mutiara. Orang ambil mutiara. Ini cara membuat mutiara. Mutiara terkenal kan di Laut Banda, tapi di daerah kami juga ada tempat untuk budidaya untuk mutiara, kerang. Nah, ketika ada pergumulan, persoalan, tantangan yang biarlah kita berproses di situ, tidak usah protes, kita harus proses dan kita mau buat langkah-langkah kemajuan. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Persoalan, pergumulan, tantangan selalu ada, tapi kita tidak boleh berhenti. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan yang mempunyai firman. Kami bersyukur oleh karena Tuhan beri kesempatan bagi merenungkan firman-Mu, melihat dari pribadi Yusuf. Tolonglah kami Allah Roh Kudus untuk senantiasa memahami, menyadari bahwa Engkaulah yang pegang kendali, Engkau yang berdaulat, dan rencana-Mu indah pada waktunya. Engkau punya rencana yang baik, rencana damai sejahtera bagi kami. Allah Roh Kudus memampukan kami untuk mau diproses dan mau berproses. Dengan pergumulan-pergumulan, Tuhan izinkan kami alami supaya kami semakin kuat dan teguh. Dan kami bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Terima kasih Tuhan juga memampukan kami untuk mau berprogres. Kami tidak ingin tinggal di tempat, tapi kami ingin membuat kemajuan. Dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Di mana Yusuf telah membuktikan dari seorang budak dalam waktu sekejap terjadi lompatan yang luar biasa menjadi penguasa. Tetapi bukan untuk kekuasaan. Dia pakai itu mempertanggungjawabkannya dan menolong banyak orang menjadi alat seorang berkat. Begitu juga kerinduan hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada acara.